kita ingin menegaskan bahwa desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan. Sudah dilakukan Pak Jokowi, Pak Anies. Alokasi sumber daya untuk desa-desa kita harus ditambahkan supaya desa-desa punya bekal untuk membangun dan memastikan sejahtera warganya. Apakah sekarang desa-desa kita sudah maju? Mau diteruskan? Mau diteruskan? Tidak. Perlunya apa? Perlunya apa? Perubahan. Lagi-lagi saya mengatakan ada satu pihak yang menggaungkan namanya perubahan. Tidakkah itu sama dengan kembali ke titik nol? Kalau saya ngelihat itu semua adalah marketing gimmick. Ya saya kan ngelihatnya selalu dari sisi produk dan namanya advertising gitu loh. Jadi saya sih simple aja, saya bilang itu marketing gimmick. Marketing gimmick ya Kan. Mau perubahan mau apapun tuh gimmick lah bang. Sorry lah, saya mengatakan simpelnya gitulah. Ini loh Pak Anies, bukti dana desa di era Jokowi. Sejak 2015 pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Saya ingin agar alokasi dana desa digunakan untuk pengembangan potensi ekonomi desa, terutama untuk sektor pertanian dan industri UMKM di desa. Saya titip agar penyaluran dan pemanfaatan dana desa tersebut bisa betul-betul efektif sehingga memberikan manfaat bagi warga di desa, terutama pada penurunan jumlah penduduk yang miskin. Bantuan Bapak Presiden sehingga pembangunan yang ada di desa Komentar Senangan warga ini desa Pak Anies. lancar. Bukti nyata. Dan telah dirasakan oleh masyarakat desa Senangan khususnya. Tentunya berterima kasih kepada pemerintah yang boleh mengucurkan dana desa. Ketika dana desa boleh turun ke desa Senangan, begitu banyak hal yang menjadi manfaat. Jalan desa, paving blok semua dibangun Pak Anies. Ini harusnya dilanjutkan, bukan perubahan gitu loh. Apa yang mau dirubah? Untuk tahun ini yang kita bangun adalah talut jalan, saluran lingkungan, terus jalan rawat beton. Sini ada ibu-ibu yang melakukan kegiatan seperti membuat kue. Tolong dana desanya nanti dilanjutkan lagi. Nah, kalau ini kayak sistemnya kayak gini kan merata, pembangunan merata. Tuh, dengar sendiri kan Pak Anies. Harusnya program dana desa ini dilanjutkan, bukan dirubah. Itu yang ngomong warga sendiri loh, ya. Nah, lah kok kampanyenya terus-terusan melakukan perubahan-perubahan ya? Apa yang mau dirubah? Harusnya dilanjutkan. Pak Jokowi sudah memperhatikan desa. Pak Jokowi berprinsip membangun dari desa ke kota. Dan itu dilakukan Pak Jokowi sejak beliau menjadi presiden, gitu loh. Dan hari ini manfaatnya sudah dilihat, gitu loh. Terus apa yang mau dirubah dengan slogan perubahan tersebut Pak Anies? Kalau masih nggak percaya nih Pak Anies, saya tunjukkan ya salah satu kemajuan dari desa berkat dana desa yang diprakarsai oleh Pak Jokowi. Seperti apakah videonya? Langsung saja ya kita lihat video berikut ini. Awalnya memang kita melihat potensi alam, sosial, budaya, pertanian, peternakan yang ada di Pujon Kidul. Banyak program yang menjadi impian kita sebenarnya, yang sudah kita tahan. Ya karena apa? Kita sangat terbatas dari sisi dana. Begitu dana desa ini meluncur, karena masyarakat juga proaktif, alhamdulillah itu bisa gayung bersambut lah. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada masyarakat, kita butuh proses percepatan pembangunan. Melalui apa? Pendapatan asli desa. Seiring berjalan waktu, alhamdulillah di tahun 2015 dengan dana desa, kita membentuk yang namanya Badan Usaha Milik Desa.
Badan Usaha Milik Desa inilah yang menjadi rohnya ketika kita mulai menggiatkan masyarakat pemberdayaan dari sisi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi masyarakat. Ya, baru-baru ini perkembangannya luar biasa. Masyarakat pun juga saya sendiri merasakan begitu banyaknya pemberdayaan yang ada di desa kami. Seperti desa halnya menjadi lebih maju kan berkat adanya wisata, desa. warga bisa membuka usaha permainan yang di tempat wisata, juga ada pertokoan, bahkan ada dari warga yang buka wisata berkuda itu. Jadi masyarakat sekarang sudah tidak lagi membicarakan pembangunan fisik, tetapi sudah saya harus dapat apa dari nilai ekonomi ketika pembangunan ini berjalan di Bojonggede. Jadi seperti ini, peternakan sapi perah yang dulunya hanya menjual langsung dikirim dalam bentuk belum olahan, sekarang sudah berkembang. Ibu-ibu PKK membuat bermacam-macam olahan yang nilainya lebih meningkat lagi. Kita pun harus ikut aktif. Jangan kita ini hanya cuma menanti uluran tangan. Kalau bisa kita itu kreatif, bisa termotivasi apa yang bisa kita berikan demi kemajuan desa kita. Salah satu dampaknya yang sangat luar biasa adalah 85 orang pengangguran pemuda itu yang tidak bekerja sama sekali di Desa Bojonggede itu sekarang bisa kita tampung di unit wisata ini. Membuka lapangan kemudian pekerjaan. menurunkan angka urbanisasi. Dari dana desa kita sudah membangun jaringan pipanisasi air bersih yang itu ada master plan-nya, kemudian ada penampungan yang itu juga untuk air bersih dan akan berdampak 40 tahun ke depan. Nah, seperti itu. Kemudian ada harusnya dilanjutkan. pengelolaan sampah terpadu yang kita lakukan di Desa Bojonggede. Kemudian pembangunan jalan. Di masing-masing titik di dusun kita sudah kita lakukan pembangunan jalan, baik itu skala kecil maupun besar. Di samping itu, untuk kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sudah kita lakukan melalui program makanan tambahan bayi, kemudian kegiatan posyandu lansia sudah kita lakukan juga. Jadi apa sih Pak Anies yang harus dirubah? Hal ini harus dilanjutkan, hal yang begini dilanjutkan. Pesan saya, semua warga desa, kita berlomba-lomba untuk berkreativitas, untuk memajukan desa kita sendiri. Toh di dalam desa itu, semua desa ada kelebihan juga ada kekurangan. Mari kita gali bersama-sama.